الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب درع يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب درء يوقد من شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اجعلنا منهم وَرَبِّهِمْ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله نور السماوات والأرض أي منورهما بالشمس والقمر. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala menerangi ia akan langit dan bumi dengan cahaya matahari dan cahaya bulan. Jadi di sini Tuhan menyatakan seterang-terangnya kepada kita kebesarannya dan kehampirannya kepada langit dan bumi termasuk isinya. Karena langit dan bumi itu adalah bersifat zulmah atau gelap. Jikalau tidak disinari daripada nur ilahi, nur Allah, niscaya tidak akan nampak kelihatan. Maka dengan sinaran nur dari Allah, sinaran daripada matahari dan bulan, maka langit dan bumi itu nampak terang kelihatan. Maka jelaslah bahwa langit dan bumi itu mengandung nur Allah. Itulah yang dipandang. Kemana mata memandang, tetap jatuh pandangan itu secara pandangan mata yang disertai dengan ilmu keyakinan bahwa yang dipandang tidak ada lain daripada nur Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kan? Tafsir kedua. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu munawwirus samawati wal ard. Nawwara as-samaa bil malaikah wa nawwara al-arda bil anbiya. Artinya Allah Ta'ala menerangi langit yaitu dengan malaikat. Jadi kada lawan matahari lawan bulan, lawan malaikat. Jadi malaikat itu lampu langit. Kalau yang dahulu tadi matahari, bulan, lampu langit, termasuk lampu bumi.
Di sini pula menyatakan malaikat itu lampu langit. Wa nawwara al-arda bil anbiya. Allah menerangi akan bumi yang gelap ini dengan nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu adalah lampu di bumi ini. Nah itu. Lalu tarang langit, tarang bumi. Kenapa jadi tarang? Kenapa Tuhan menghendaki nurnya, nur yang datang dari inya. Jadi orang paham tuh melihat nur Allah tak. Kadang melihat lagi lawan bumi, kadang melihat lagi lawan langit, kadang melihat lagi lawan malaikat, kadang melihat lagi lawan matahari, lawan bulan, lawan nabi-nabi itu. Nur Allah sudah melihat. Betul tak? Tafsir ketiga. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu muzayyinus samawati wal ard. Allah memperhiasi langit dan bumi dengan beberapa perhiasan, beberapa nur juga di mata. Zayyana as-samaa bis-syamsi wal qamar wan nujum. Allah memperhiasi akan langit dengan matahari, bulan dan bintang. Maka matahari, bulan dan bintang itu nur dari Allah Ta'ala. Dengan itulah Allah menaranginya. Penuh langit tadi dengan nur Allah Ta'ala. Mengandung langit itu akan nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Matahari, bulan dan bintang. Itu lampunya bertambahnya bintang pula. Ya, jadi malaikat, matahari, bulan dan bintang. Itu dia bintang. Wa zayyana al-arda bil anbiya wal ulama wal mu'minin. Dan Allah pula memperhiasi akan bumi dengan cahaya-cahaya di bumi, yaitu ulama-ulama. Nah ini tambahannya. Kalau tadi matahari, bulan menerangi lawan bumi apaan? Ya kan? Nah, tambah lagi nabi-nabi. Tambah pula ulama. Ulama ini cahaya juga. Cahaya dari Allah dengan menerangi. Jadi ulama itu nur Allah sudah. Malaikat nur Allah aja. Bulan, bintang, matahari nur Allah. Nabi-nabi nur Allah. Wal mu'minin dan seluruh orang beriman, laki-laki di bini, anak-anak orang tua. Ini lampunya nur dari Allah Ta'ala. Nah, jadi mitra bebenaran kita telah hibak telah tafsir ke tiga. Allahu nurus samawati wal ard. Allah mudabbirul umur fis samawati wal ard. Allah yang mengatur segala perkara di langit dan di bumi. Nah, jadi di sini aturan-aturan Allah itu daripada gerak kepada diam, diam pada gerak, daripada perubahan itu semua adalah aturan Tuhan. Maka aturan Allah Ta'ala itu disebutkan nur. Jadi peraturan yang di langit, peraturan yang di bumi, perlakuan perubahan langit dan bumi itu semuanya adalah nur dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada lagi tafsir. Allah nurus samawati wal ard. Allah zayyana samawati wal ard. Zayyana al-arda bin nabati wal asjar. Allah memperhiasi akan bumi ini dengan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan penghijauan. Jadi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan ini adalah nur dari Allah Ta'ala juga. Nah, jadi siapa pada melihat nur Allah Ta'ala itu gitu lah. Di bumi kah, di langit kah, di pohon-pohonan kah, di tumbuh-tumbuhan kah, di bintang kah, di bulan, di matahari, di malaikat, di ulama, di nabi-nabi, di mukminin. Di segala peraturan-peraturan perubahan, duduk, berabah, berdiri, berhereng, nyaman, sakit, sugih, susah, macam-macam dah. Berdiam, bergerak, suara, macam-macam kalau apa-apa aturan itu nurnya dari Allah. Artinya dah harus menyangka tapi dari Allah, ya kan? Nah, dari Allah, dari nur dari Allah. Tafsir lagi ke-5. Allahu nurus samawati wal ard. Allah habis samawati wal ard. Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kepada langit dan bumi. Langit bumi itu penuh dengan nur petunjuk, nur hidayah. Demikian dia isi-isi kebenarannya. Maka dengan nur Allah Ta'ala itulah isi langit dan bumi itu dapat menunjuki kepada jalan yang benar. Selamat daripada kebingungan, kesesatan, kecelakaan.
tafsir ke-6, innal anwara kullaha lillah, Allahumma rabbas samawati wal ardh, innal anwar kullaha minallah. Seluruh nur-nur itu adalah dari Allah sumbernya. Itu tafsir Allahumma rabbas samawati. Jadi apabila seluruh nur tadi langitnya kecuali nur Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Itu aja jadullah kalau tina kakanyangan. Kalau tina kakanyangan gitu aja lah. Masal nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah. Masa lunurillah, bermula sifatnya nur Allah, lain daripada yang di atas tadi. Nur Allah ini lain daripada nur yang di atas tadi. Maksudnya, tapi sama-sama nur dari Allah juga, tapi lain pada yang di atas tadi. Yang di atas tadi bukan matahari, bulan, sekalian atau bintang, bulan aja lah. Nah ini tersendiri pula. Tapi nur juga dan dari Allah juga. Ini yang diutamakan. Tapi ini yang paling hebat. Masa nurihi, sifat nur Allah itu. Jadi kembali kepada Allah. Kenapa jadi nuri didapat kepada itu kembali kepada Allah, didapat dari tasyrif. Artinya mulia banget. Jadi sifatnya nur Allah yang mulia adalah sifat fi qalbi mu'min, di hati orang beriman. Maknanya nurihi di sini adalah hudahu. Hudahu, petunjuk Allah. Yaitu iman. Jadi masalu nurihi nurillah wa huwa hudallah wa huwa iman. Jadi petunjuk yang di dalam hati orang beriman itu nur Allah, nur mulia. Iman yang di hati orang beriman itu nur Allah. Itu yang dimaksud nurihi di dalam ayat ini. Masalah nuri, masalah iman fi qalbil mu'min. Masalah nuri, masalah hudallah fi qalbil mu'min. Jagalah, ini jagalah kamu ambil dari Allah Ta'ala. Aku pada tahu dia, ini sudah langsung. Nah, kamiskatin seperti miskat, wadah tumbuh lampu, wadah tumbuh lampu. Kalau tumbuh itu sudah maklum, ada kali wadahnya, bagaimana ada tumbuh, ya kan? Kalau wadahnya apa? Bahkan mungkin itu yang tak ada wadahnya kan, yang kecenderungannya kita, itu miskat kita, wadah tumbuh. Di dalam itu wadah sumbu, di dalam wadah sumbu, misbah sumbu yang menyala. Jadi misbah itu sumbunya, miskat tadi wadahnya. Jadi sumbu dan wadahnya pasal itu berpasang, ya kan? Nah berpasang. Sumbunya menyala, mesti ada minyak kalau kah yang menyala lah, mesti ada kalau apinya kah? Nah itu. Al-misbah fi zujajah. Bermula sumbu yang menyala itu di dalam semprong kaca. Nah, paham kita? Semprong di luar, itu wadah sumbu, lalu sumbunya. Berapa kira? 3 lah. Dia al-kindil, semprong lampu. Kindil itu kaca semprong. Kaca semprong. Wal misbah as-siraj. Nah, pemana siraj? Air patilah sumbu. Al-mauqudatu yang dinyalai. Ya kan? Wal miskat at-taqatu ghairun nafidah. Air al-umbubah wadah sumbu. Siraj kindil yang di dalam semprong. Wadah sumbu itu di mana maksudnya? Ya kan? Konsep itu dah. Az-zujajah tu bermula zujajah, apa tadi? Semprong, kaca semprong. Ka'annaha wan nur fiha kaukabun durriyun. Seakan-akannya semprong kaca ini lantaran ada nur di dalamnya, tidak ada cahaya apa? Nah, seakan-akan kaukabun durri, laksana bintang karantika yang menyinari. Sekarang ada.
Si semprongnya sudah nggak? Sudah nggak? Sudah sahabat. Sarang semprongnya sudah nggak? Arti sarang mengandung nggak? Nur, ya. Adakah nur di semprong? Ada? Di tumbuh Kang? Di wadah tumbuh Kang? Di luar semprong Kang? Misra kagak ada. Durriyun nang mana emobion bikasridal warabamiha. Nah, itu durriyun atau ada durun atau dir. Jadi bikasridal dirun, wabamiha durun. Kenapa? Minad dar'i manubbat i. Artinya menolak kegelapan. Tidak ya ambulana. Wabamiha dur. Wa tasdidil ya mantum min durriyun, ya kan? Jadi dirun durriyun, ya kan? Itu qiraat 3 kan. Maksudnya neta. Ya kita menarangnya bisa. Aja nih. Jadi syahidnya minta nah. Lamun tumbuhnya sudah nyata tadi tarang mengandung apa? Wadahnya Pak udah tumbuh. Anunya Pak, semprongnya. Yang di luar semprong. Ngerti kah? Ini kita maksud iman dulu di hati. Iman yang di dalam hati itu sama lon lampu ini. Sama lon lampu. Lampu nan tera aja ngaranya tak. Sama persis nang kayak itu. Tiap-tiap lampu ada tumbuhnya. Ya kan? Ada semprongnya. Lalu menyala itu mesti ada minyaknya. Ini tawak kada ku koduk yu koduk al misbah bil mabi, yaitu tawak kada menyala si tumbuh ya kan, misbah kali tumbuh lah menyala tumbuh ya kalau jadi namun TL made mun tawak kada menyala tumbuh maknanya. Tapi kiratin di ngebori ini akodang bin maf'ul ku koduk ya apa bitahtiyan to yu koduk yu koduk dinyalai. Siapa yang dinyalai? Tumbuh tadi juga. Wapi ukra kiraat lain tuh kodok bil papannya dinyalai. Siapa yang dinyalai? Aizuja jatuh. Napanya yang dinyalai? Iujah kada? Semprongnya dinyalai. Semprongnya yang dinyalai artinya ditarang. Paham lah. Lawan apa minyaknya? Nah awas minyaknya pulang mesti ada. Min sajaratin mubarakatin zaitunatin, daripada zaiti syajaratin, daripada minyaknya satu pohon kayu. Jadi minyak pohon kayu ajarnya nang diulah kasih nih yang dipasang nah. Kayu mana? Mubarakatin, kayu nang penuh keberkatan dari Allah. Zaitunatin yaitu zaitun. Paham lah? Jadi minyak zaitun. Ini hajiannya minyaknya kada minyak gas tak ada. Kada minyak tanah, minyak zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah. Ini zaitun kada mau tumbuh di masyriq, kada mau tumbuh di maghrib, tetapi di pertengahan. Di pertengahan antara masyriq dan bainahuma. Jadi pala tamakan min harun wala bardun mudirraini. Kapanasan kada, kedinginan kada. Amun di masyriq bisa kapanasan, di maghrib bisa ya kan? Nah, ada ini kada hasilnya. Asli kada ada minyak sana. Bagus kada. Yakadu zaituha yudhi'u. Hampir-hampir minyaknya itu sudah tarang. Minyaknya aja sudah dah nur, artinya minyaknya itu apa? Mengandung. Nah, iya nih. Misra pulang kada minyak. Misra pulang nur. Walau lam tamsat hunar, sekalipun kada disentuh oleh si api, walau kada dilikit, ya sudah nata. Tok dilikit, lisopai karena bersihnya. Nurun, ya kah? Cahaya siapa? Si minyak tadi sudah bercahaya. Di zait tadi dengan minyak, di zait. Jadi anun itu, si minyak itu sudah apa? Sekarang ala nurin atas cahaya pulang. Cahaya apa yo? Cahaya api benar. Ini minta kalau minyaknya itu biar kata dilikitkan api sudah sarang dilikit pulang. Jadi sarang ala apinya nih nur juga. Jadi nih minyaknya pang tumbuhnya wadah tumbuh semprong aja
Nah, jadi yang kayak itulah iman yang di dalam. Nah, kita bulik. Masalun nurihi, perumpamaan iman yang di dalam hati. Tentu aja hati orang beriman, laki-laki bini-bini kan anak orang tua. Tidak masalah, lah ada iman lihatnya. Kamiskatin seperti wadah sumbu, yaitu dada. Dada orang beriman. Jadi dada kita ini seperti wadah sumbu. Fiha di dalam dada misbahun, ada sumbu yang menyala, ya iman. Jadi si iman ini sumbu. Dada kita wadahnya minta. Nah, al-misbah fi zujajah, sumbu ini di dalam semprong. Nah, apa itu semprong? Hati. Tak ke dalam lah hati. Tapi kan di semprong maka ke dalam hendakannya. Paham ini hati. Jadi hati itu semprong. Jadi hati kita ini sudah nur. Dada paham? Imannya 3 sudah. Nah, si hati kita ini seakan-akan bintang kelantika. Tarangnya si iman tadi. Kan sumbuk lo, iman tadi sumbuk lo. Dinyalai minyak napa? Nah itu min sajaratin mubarakah daripada ilmu ma'rifat. Jadi minyaknya ilmu ma'rifat. Sejajarnya. Itu minyaknya. Lamun kadada ilmu ma'rifat, kadada pang iman ini kadada nyalainya. Paham lah? Jadi ilmu ma'rifat ini nur juga tadi. Walau kada dikit lagi dilawan. Karena api tetap aja ma'rifatnya sudah nur. Paham kah? Nah itu. Paham kah? Jadi ini ma'rifat adalah disebut sajarah mubarakah zaitunah. La sarqiyatin wala garbiyah. Ilmu ma'rifat ini la sarqiyah wala garbiyah. Bahasa kitanya la jaza'a fihi wala kufra lin ni'mah. Nah itu. Sarqiyah wala garbiyah artinya kalau kasih karena dada seakan-akan masyrik maghrib entah kufur nikmat pun kada juga seakan-akan masyrik. Jadi masyrik maghrib ini kufur nikmat lawan kalau kasah tidak ada. Kalau orang mengandung ilmu ma'rifat tidak ada kalau kasah, tidak ada kufur nikmat. La syarqiyah wala gharbiyah. Karena ada zaitun. Ada minyaknya yaitu ilmu ma'rifat. Yang diambil daripada sajaratin mubarakatin. Paham? Nah, kita terasakan dulu. Nah, ya kadu zaitu hayudi, hampir-hampir ilmu ma'rifat itu sudah menerangi. Walau lam tamsa sunar, sekalipun tidak dilikit dengan api. Api apa? Api ama. Nar di sini yaitu ama. Jadi walau kada ba'ama ini nih sudah sarang aja. Apalagi pulang ini ba'ama. Ilmu ma'rifat lalu diamalkannya, bak diamalkannya, nurun ala nur. Nur ilmu ma'rifat dengan nur amal ibadat. Alhamdulillah. Bang? Siapa yang dapat? Yahdillah linurihi man yasa. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang dikehendaki Tuhan. Nah, orang yang dikehendaki Tuhan. Minal mu'minin artinya ya kah? Adinil Islam ma'al iman. Wa yadribu yubayyinullah al-amsal linnas taqiban afhamim liya'tabiru fayu'minu. Allah Ta'ala sing haja menyatakan itu permisalan kepada manusia-manusia untuk menghampirkan supaya mereka paham. Sudah paham lalu mereka itu mengambil iktibar lalu memperkuat keimanan. Jadi kalau kita sudah beriman ini mengerti bahwa iman ini adalah nangka itu besarnya, mulianya, sampai kalau ada iman di hati kita, awak kita ini sebukuan model lampu. Tapi apabila ada iman di dalam, kadang model lampu. Kadang model lampu, model tunggul aja. Model ampatung. Nah, itu kebesaran iman. Apabila tahu nangka itu sudah, kemana aja kita memandang awak kita ke dalam, nur jua ya iman. Keluarnya sedikit, sumbuk. Ya kah? Anu-anu apa wadah sumbuk? Ya kah? Itu pulang. Ya lah, minyaknya nur jua nih. Wadah sumbuk.
Sudahnya korongkong ini apa tadi? Camperongnya sudahnya ada ini. Jadi nur itu bukan kan berapa lapis. Tapi kemuliaan ini tadi apa? Dari Allah dan baru jadi pada kadim. Nah, jadi ayat ini menunjukkan kebesaran badan orang mukmin siapapun. Paham? Kita miliki. Ya, kita miliki. Apa? Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Bermula sifat nurnya Allah. Yang kedua. Maksud daripada nur Allah yang kedua ini Al-Quran. Bukan iman. Pula. Ini yang kedua. Perumpamaan Quran pada orang-orang yang beriman. Jadi masalul nurihi masalul Qur'ani kamishkatin seperti wadah sumbu. Ya kan? Seperti wadah sumbu. Apa wadah sumbu? Muntung orang beriman. Ini wadah sumbu. Ini wadah sumbu. Ini wadah sumbunya. Fiha di dalam wadah sumbu itu misbahun Quran. Nah ini apanya? Sumbu nang penyala nah ya Quran. Di mananya Mbak Anda Quran itu orang membaca di mana? Jadi muntung. Jadi muntung ini wadah sumbu. Sumbunya ya Quran nang dibacanya ta. Paham kah? Nah ini kayaknya kepada orang nang ketujuh baca Quran kayak itu. Jadi waktu kita baca Quran itu kada gampang awak kita itu nurut. Nurullah. Nurullah. Kenapa jadi disebut nurullah sebukuan? Karena ada Quran di muntung. Lihat. Paham? Al-misbah fi zujajah. Tiap sumbu tadi ada kalau wadahnya. Nah itu muntung ya kalau sumbunya Quran, wadahnya muntung. Lalu pulang ada kalau semprongnya. Nah, semprongnya hati. Semprongnya hati. Jadi kalau Quran dibaca di muntung, ajiannya apa kabar muntung nenek? Qurannya sudah nur. Muntungnya Pang? Tarang juga. Hati Pang. Semprongnya lah. Tambus seperti ini tarangnya. Ini Quran yang dibaca. Hah? Ngerti kah? Orang yang baca Quran itu tentu percaya lawan Quran. Paham kata? Mulia ada percaya mau yang baca Quran. Nah inilah minyak zaitunnya. Ya kan? Nah itu ilmu Quran ini minyak zaitunnya. Mulia ada tahu di Quran di apa yang baca. Nah ini mulia ada tahu kalau kamu baca. Jadi ini yang menimbulkan nyala nah si ilmu ini. Paham kah? Minyaknya apa? Ya Allah tadi. Yaitu apa? Ilmu apa? Ilmu Quran. Ngerti kah? Lalu si minyak ini ilmu Quran ini ya kada zaituha yudi. Tarang aja sudah walau lam tamsasunar sekalipun kada dibaca. Inggan tahu lawan Quran di sini nah ilmu Quran ada. Kita bisa baca Quran ada di bisi kebisaan di dalam sini nah. Mengerti kah? Walau kada dikalurakan kamuntung sudah tarang aja nih tuh. Coba lihat ikam kalau orang hafal Quran tuh sambil dijamban tetap baca Quran itu main. Walau kada takamuan lamun dibacanya kamuntung nurun ala nur. Yahdilillah linurihi mayyasha yaitu orang yang ketujuh membaca Quran. Wadribul Allah sallallahu wallahu bikulli syai'in alim. Ini supaya orang yang tahu masalah ini supaya rajin belajar Quran dengan fasihah dan rajin pulang membacanya. Paham kan? Nah itu lamun dimanain nurihi sini Quran. Jadi bisa menunjukkan kebesaran orang beriman masalun nurihi yaitu iman. Lamun menunjukkan kebesaran Quran masalun nurihi masalul Quran. Karena kehibakan kawadahnya. Kehibakan kayaknya nih. Nah situ aja dulu. Wa insyaallah malam Sabtu dulu di sini. Jadi dua macam itu sudah. Pertama menunjukkan kebesaran orang beriman yang ada iman walaupun kada beribadat apalagi beribadat pulang. Yang kedua Quran yang dibaca walau kada dibaca asal tahu Quran itu sudah apalagi dibaca pulang. Mengerti dah? Dan kita kada ragu-ragu lagi seluruh alam semesta tadi mitra dengan nur Allah Subhanahu wa taala dengan dalil Allah nurus samawati wal ardh. Hanya nur perseorangan yaitu mukmin sendirian
Ya kan? Mukmin yang beriman aja lawan mukmin yang baca Quran. Nah, mudah-mudahan ada berkatnya, ada manfaatnya. Tabawa sampai ke akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura fil jannati rafiqa minan nari sitran wa hijaba. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ya Allah ya Allah ya Allah tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا علوم القرآن اللهم علمنا علوم القرآن علمنا علوم القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين di kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajah masalu nurihi bermula sifat nurnya Allah sudah kita ketahui bersama bahwasanya kalimat nuri beridafat kepada hi itu kembali kepada Allah, idafatnya litasyrik. Jadi sifat nurnya Allah berarti nur ini mulia karena idafat kepada orang yang mulia seperti Baitullah mulia kah? Jadi dan sudah bersama-sama kita mengambil tafsirnya dua. Nurihi sini ditafsirkan petunjuk iman, sudah tuntung. Dan nurihi di sini ditafsirkan Al-Quran, kalam Allah sudah. Mudah-mudahan malam ini pula timbul kepada kita artinya satu tafsiran yang kawat diperpegangi dan dapat diambil manfaatnya. Yaitu masalu nurihi masalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nurihi maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kalian. Karena apa? Jadi Nabi kita SAW ini disebut nurihi, nur Allah. Nah, karena bahwasanya di antara nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada itu Nurun. Dan nama Nabi Nurun ini ada dicantumkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana di dalam ayat lain, qad ja'akum minallahi nurun. Sesungguhnya datang kepada kamu semua. Datangnya itu minallah, dari Allah. Mulia keletah. Siapa yang dari Allah nih toh? Orangnya ini dari Allah. Dari Allah. Datang ke kita siapa? Yaitu Nurun. Tafsirnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bahwa Nabi Muhammad itu Nurullah. Nur dari Allah. Maksud nur dari Allah di sini, nur nang kada antara lawan Allah Ta'ala. Kada bawa silah, kada bawa sitah. Limbah Allah Ta'ala, lalu nurnya ini, yaitu Nabi kita SAW. Paham? Kalau Allah Ta'ala sifatnya kadim, maka nur nang dari Allah,
kata-kata dari Allah, artinya dijadikan Allah. Lalu baharu. Tapi kadaba antara. Maksud kadaba antara yaitu makhluk pertama. Makhluk pertama. Lamun kita telah anak nang panuhannya. Mun kita. Tapi tetap aja anak. Lain abah. Abah juga. Ya kalau. Nah, jadi komplit saja sudah di Quran adalah. Doakan sidin mulia benar dan pulang sidin dingarani Tuhan dengan nur Allah. Hendak mengambil hadis banyak macam hadisnya. Namun menunjukkan Nabi Muhammad itu memang awal makhluk mencapai. Banyak kak hadisnya itu sahih, hadisnya berataan di antaranya yaitu yang disebutkan oleh Abdul Razak Afdan Ani. Di dalam kitab Sidin ada mengarang hadis tak mengumpulkan hadis. Sidin mengarang tak mengumpulkan hadis Nabi tak. Ada di situ mengarang kitabnya itu Jami mengarang kitabnya itu. Tapi aku ada di situ kitabnya tak. Ada di situ ada. Jadi ujar guruku Hasan Nasad di Makkah. Itu hadis sahih. Kalau Sidin itu sudah orang ahli hadis mengadakan sahih dan itu sangat bisa dibaca. Sidin mu hadis yang lainnya di bawah Sidin tak derajat tak. Dijamin Sidin yang lain di bawah Sidin tak ahli hadis tak. Sidin sudah di atasnya. Nah itu sudah menunjukkan itu sahih hadisnya tak. Nang bahwasanya artinya Nabi Muhammad itu awal-awal makhluk. Mursidin artinya tak paham lah. Tapi makhluk dia. Nah, itu. Jadi kada menafikan bahwasanya ada hadis yang memadakan bahwasanya awal makhluk itu banyu. Ada hadis memadakan awal makhluk itu kolam. Ada hadis memadakan awal makhluk itu aras. Itu kada menafikan. Artinya lawan kita akur aja dan kada bertentangan. Tapi namun yang pertama sama sekali adalah Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammad SAW. Nabi itu harus nyamir saja. Itu pertama. Nah, lalu kenapa jadi dipadakan pulang misalnya kolam atau banyu? Nah, kita ambil banyu dulu. Orang madakan awal makhluk itu banyu. Memang banyu itu awal, lamun diitibar kepada yang di belakangnya. Anak nang kedua itu dipadakan Tuhan, lamun dipadakan dibanding lawan anak nang ketiga. Bahamlah. Anak nang ketiga ini pulang Tuhan, lamun dibanding lawan anak nang keempat. Jadi ngarannya itu apa? Tidak idofi. Paham? Itu di dalam ilmu ayat. Tapi namun nang penuhannya sekali adalah Nur Muhammad SAW. Ini yang natarnya. Nah, iya nyata. Yang lain itu lalu ta'anum padainya. Tapi yang lain yang ta'anum ini dibandingkan di bawah lagi jatuh Tuhan. Jatuh Allah itu nanti belakatannya, paham? Itu kayak itu cara-caranya kita. Nah, itu yang penting kita memakai ini setelah ilmu dan menjadikan pegangan kita. Jadi jangan sampai camoh. Ya habis itu macam-macam tekanan kita sampai di Bukhari ada kita di Badil Khalqi kita ada di Bukhari parah letak maksudnya tak. Kita kan mengadakan aras. Adian kita kan tak. Nah awal makhluk tak aras. Kenapa jadi awal mah tiba dia orang di belakang ini, ngerti lah. Tapi ini tiba lawan nur ini, kadak Allah mesti kita duduk memberataan itu. Nah lalu namanya mulia banyak orangnya bijanya besar. Nah kebesaran orang itu supaya kita ini tahu dulu lah Tuhan bisa. Lamun kada disalahkan Tuhan kita kada tahu. Nah kenapa kamu begini? Lamun kada Tuhan bisa. Apabila sudah dilakukan Tuhan bisa, begini Muhammad itu lalu tahu besar banget apa orangnya tak. Nah lalu terserah kita aja lagi. Hendak membesarkan tawa sudah. Hendak kita ingin mendengar raja kada membesarkan terserah pokoknya diulahkan bisa kalau supaya tahu.
Paham kan? Nah ini. Kamiskatin, seperti miskat wadah sumbu, yaitu dada sidin. Sadrin Nabi. Dada Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti wadah sumbu. Wadah sumbu, dada ini, dada sidin kaliannya, dada sidin. Lebar kali dada sidin itu, tapi kalau lebar yang jahat. Nah itu. Fiha misbah, di dalam dada Nabi itu misbahun, ada sumbernya yang menyala. Sumber yang menyala. Lah, nah sumber yang menyala itu yaitu nubuwah, nurun nubuwah, nur kanabian. Jadi dalam dada sidin nur kanabian, kan kanabian itu pangkat. Nur pangkat kanabian itu ada di dalam dada sidin. Jadi nur pangkat kanabian sidin itu itulah sumbunya yang menyala. Lalu sumbu ini, nur kanabian ini jajah di dalam apa? Di dalam kaca. Kaca itu yaitu hati sidin. Tayibuhur hati sidin. Nah, jadi hati, nah itu salah di dalam hati kita. Sumbu yang nur nubuah di dalam sumbu itu pula dikurulinya oleh dada tadi, pahamlah oleh dada tadi aja. Ini dada sidin aja nih kayak wadah sumbunya itu nur nubuah, itu lalu nur nubuah itu di dalam apa? Dalam kaca yaitu apa tadi? Ini kemprong gitu tak, kemprongnya tak hati sidin. Ini angka itu. Al-Jujra jatuh, nah, bermula temprongnya ya Allah hati itu kan tadi. Ka'annaha kau kabun, ya benar bintang kalian kita tapi kalau sama. Ini kalau sama, harap menang ini pada bintang mengkapaya ya tapi kada tahu saja nih kan. Hah? Bahkan kayak macam ya. Harap macam ya Allah. Ya Allah. Berion, nah artinya yang menarangi. Kami jadi hal hati sidin kita kenapa? Sudah tarang, hati sidin tertarang itu lah. Nah lalu hajiannya di apa tadi? Sumbu yang banyakan itu lah yuqadu. Dinyalai, sumbunya itu kan mesti ada minyaknya. Nah minyaknya itu dulu ada kalau pohon kayunya. Nah jadi dinyalai nur nubuah itu min sajaratin mubarakah, daripada minyak satu pohon yang berberkat. Kita tinggal minyaknya dulu lah. Kita ambil dulu pohonnya. Pohon yang berberkat di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini hajiannya seperti pohon kayu yang berberkat. Nabi Ibrahimnya pohon kayu yang berberkat. Menimbulkan minyak. Ya kan? Ya kan? Minyak ini ya nur Nabi kita SAW. Nabi kita yang Nabi kita. Kenapa? Jadi Nabi kita disebutkan keluar dari Ibrahim itu berjasa. Ini keturunan siapa? Keturunan siapa? Nabi Ibrahim itu Nabi juga kalau Nabi kita kan? Nah, di sini hajiannya. Jadi keluarnya Nabi kita ini daripada Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini sajaratin mubarakah. Seperti zaitun. La sarkiyatin itu arti zaitun. Arti zaitun apa? Ini buah zaitun itu di maghrib kada mau tumbuh, di maghrib kada mau tumbuh. Jadi antara dua itu saja. La sarkiyatin, la yahudiyun, wala gardiya, wala nasraniyan. Siapa? Kayunya ini. Siapa dia? Nabi Ibrahimnya ini Yahudi kada, Nasrani pun kada. Ngerti lah? Tapi di badan Nabi Ibrahim ada kalau ngembang nur nubuah tadi, ada kan nur nubuah, jadi Nabi juga. Pahamlah? Nah itu. Ya kadu zaituha. Hampir-hampir nur nubuah Nabi Ibrahim ini yudi'u tarang sudah. Walau lam tamsat hunar. Sekalipun kali disentuh oleh apa? Api-api lagi. Ngerti kan? Nah, kalau kita begitu. Ya kadu zaituha maksudnya zait tadi apa ya kok? Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad.
Nah. Jadi nur Nabi Muhammad ini ada kalau di dalam pohon kayu itu tadi. Ya kalau berminyak pohon kayu. Ada kalau di dalam kita. Jadi nur Nabi Muhammad ada kalau dikandung oleh Nabi Ibrahim. Hampir-hampir nur Nabi Muhammad yang ada di dalam Nabi Ibrahim ini, ngerti aja nih? Itu sudah menarangi alam semesta. Walau lam tamsashu nar, sekalipun belum zahir daripada badan Nabi Ibrahim. Sekalipun belum zahir daripada badan Nabi Ibrahim, daripada sulbi Nabi Ibrahim, sudah nampak aja. Apalagi keluar? Tak keluar, bukan keluar. Kalau pada badan Nabi Ibrahim, lahir nurun ala nur. Enggak? Nur Ibrahim ala nur Muhammad. Nur Muhammad ala nur. Allah di sini maknanya ma'a. Hati-hati jangan diacak dengan model batindi, kalau maknanya ma'a. Jadi nur Nabi Muhammad bakawan nur Nabi Ibrahim. Itu nurun ala nur ma'a nur. Tangga? Nah, pada tarang karena baganda kan bahasa kitanya tak bagan. Tapi kamu yang adanya itu tadi nurun ala nur, siapa asalnya nang maulahnya itu menciptakan Allahu nurus samawat. Allah kalau kelam nang munawwir. Ini kamunya an-nur dari siapa semalam? Dari Tuhan ada. Oleh tafsir yang kalimat kan nang berapa kan itu sudah ditentukan dengan lagi itu. Paham lah? Nah ini. Nah itulah. Jadi ringkas kata juga nih Nabi Muhammad ini sembukuan lalu ada dan yang lain pada nur, ada lalu ada yang lain pada nur kah? Pandar sidin kah, panjanak sidin kah, laku sidin, jarak sidin habis kan sama sekali. Nah itu kah? Paham kah? Nah sembukuan lalu kah itu saja. Maka menarangi alam sanis. Kalau gampangan bintang karantina. Ya kah? Alam di atas, alam di pertengahan, alam di bawah, tanyaan karena cahayanya. Jadi artinya seluruh alam mengandung cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi namun bintang karantinanya kalau punya kealihan tetap aja di mana andaknya juga. Ada babuat kah ke dalam apa? Bumi. Kan di parang melihat bintang karantina berbuat dalam bumi. Jadi acil bintang. Mati. Paham? Nah itu kadang membuat berkata ke situ ada, cuma mengandung iktibasnya ya Arab itu iktibas. Udah kita pancarannya itu nah ada mengandung pada dalam membukuan nurnya itu masuk sekali ada salah pahaman kayak itu membukuan itu masuk salah. Nah, orang yang bucapnya itu pangjar Nur Muhammad aja yang ada lagi Arab itu orang marah kompanatin nur bujur aja menyapanatinnya kada dia melihat itu jadi tendernya bujurin tapi lawan innya tapi lawan hakikatnya yang anunya bujur aja jamnya ya kalau kadalaman kaya itu kadalaman kaya anda itu matinya jadi guru-guru itu ya seperti demikian lah gitu seperti demikian karena kadalaman iya dalam hujan tapi kalau makam panah bujur jika itu makhluk jubah illallah nah menyerahkan tanah hujannya kadang melihat lain pada Allah Ta'ala jadi juga kada dalam pada Allah dalam jubahnya Allah Ta'ala dilihatnya artinya alifat batinnya kah ya kah namun orang yang kada kaya itu tetap dia kalau tinggi sektor jadi kada kawata ditamakan minta kalau nah cuma jangan didustakan artinya orang yang berucap itu jangan didustakan orang yang berucap artinya Nabi Muhammad itu salaman jangan didustakan jujur lawan ingat tapi kita ini yang dijaga jangan dustakan aja namun hendak jalan nih malam yaduk lam yadri bila kada merasa kada tahu tapi secara etikat kita ada rataan kayak itu jadi lo tinggal lagi melihat dalam keadaannya merasa dalam keadaannya secara kalau ada yang merasa dalam keadaan matinya wa malam alim lahu nuran tamalahu min nur karena ya kalau lah ya jadilah lima ya sana minta kalau salah tapi nang orang yang sudah dapat itu dulu haji janiya kami itu kira kadanya mendustakan menentang ragu-ragu pun kada bingung pun kada lalu hendak menjalani tapi orang dapat dia jauh melakukan itu kita mau lamun badulu sudah do asal ada memedoi nah apalagi dimuturi orang yang dapat itu mah kada ada harapan kita itu cirinya kita cirinya kada dapat nuran ala norma an-nur tadi pahamlah ya alhamdulillah lima jadi nur Nabi Muhammad yang di badan Nabi Ibrahim itu tadi di surga kajiannya di surga walau belum keluar di surga sudah menarangi dia bak keluar nah pada nurun maha nurin tadi ya kan
ayah billah linurihi mayyasa, siapa ya orang yang ikut Nabi dia, mayyasa kah? Mengikuti Presiden itu mendapat petunjuk. Buaya dulu lala amsal dinas, walau ditulisin alim. Aminho dari amsal tahu banget Tuhan. Di antaranya yang diketahui Presiden itu ya mulakan nikah. Presiden ini tahu nang kita ini yang kada dilakukan nikah kada kau paham. Lalu dilakukan nikah lalu nyamannya memang dapat tahu banget Tuhan dia. Tahu banget dia Presiden dia tahu banget Presiden dia tahan yang kurang lapar dia. Gak lepas. Lagi kah? Masalun irihi, lagi kah? Oh, kalau katakan mengenai talun itu yang belok. Jadi nurihi tadi di makna iman, lalu nurihi tadi mukmin orangnya, mukminin orangnya, nurihi tak mukmin tak itu kebesaran orang mukmin. Masalah nurihi yaitu Quran, kebesaran Quran. Yang ketiga malam ini masalah ini Nabi Muhammad kebesaran Nabi Muhammad. Tanyaan itu baik mukminnya, baik Qurannya, baik nabinya kayak lampu bisa yang mempunyai semprong, yang mempunyai tumbuhan, yang mempunyai minyak. Paham kah? Isinya kada apa-apa, apabila ada lampu, kada bacaan catat, asal kita karakter. Jadi, dan orang memaraki lampu tak ambayang apa menggiring kalau minyak, giring kah? Dan kita bajau pada lampu ambayang apa? Bajau. Jadi kalau orang parak itu dunia di sini marakilannya, dunia itu beraklannya. Dunia marak itu dunia yang gimana menggiring, iya nyaman hidup. Amun memberak ambayang itu bajau pada lampu. Kenapa? Mana padat, mana ambayangnya kada tetang. Angkat khasirat dunia. Nah, terus jalannya kan potong-potong ya kan pada menuntut ilmu dia kita ilmu kan yang kira-kira kita tuh berbagawi menurut Nabi minim tua kada nang berano aja menentu keadaan ini ya menuntut ilmu nang kayak berbagawi Nabi itu dia dari kita itu jalannya mendak dapatnya nah lawas yang masanya tak matinya kan menuntut ilmu ini sampai ke mati kita sing tontongan jadi tuh hebat orang yang menuntut ilmu dia kalah ya kalah daripada orang tua waya aja menuntut saya kalah. Sepertinya awaban menuruti Nabi itu banyak, sepertinya apa? Pengetahuannya banyak juga. Habis sudah. Nah ini masalah kebesaran tadi. Kemudian masalah pulang kebesaran wadah ibadat. Wadah ibadat. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yulkara fiha ismuh. Muta'alliqun biyusabbihu al-atiq. Fi ini takluknya kepada yusabbihu nang berdiri. Saya berdiri dulu lah. Di dalam beberapa masjid, buyut ini maknanya masjid. Beberapa masjid, yang nyata dulu masjidnya 4, ya kan? Masjidil Haram, yadahullahu syarafan wa ta'ziman wa mahabatan. Wa masjid Nabi, wa masjid Baitul Maqdis, wa masjid nang model Darul Aman, yaitu Kuba. Masjid Kuba itu mirip tanggal kita ya kalah, mirip di calonnya yang bulan itu kenapa? Jadi benar jadi lewat masjid Kuba. Tapi yang masjid Darul Aman ini lah mulai di rumah hari Sabtu kita baudo sembahyang dulu katanya kalau dapat pahala umrah. Lamun masjid Kuba mulai di rumah baudo kita lokasinya jarak sembahyang dulu kat di sana sama dengan pahala sekali. Jadi umrah di Madinah ya nih kita masjid Kuba. Mudah-mudahan aja pang pulang ya lah nang balung dulu memang kita mau sudah hendak dia pang pulang. Siapa tahu? Belum kan macam aja, jalannya itu macam-macam aja nih anak pelak. Yang datang aja Siti Hadijah. Nah siapa tahu. Aja nih yang bisa merendah atau pulang lambatang. Kadang-kadang awal lagi tuh kita cabur baca. Sudah ada di jalan yang hendak pelak, masanya belum jauh lagi. 10 Zulhijjah mulai ya pelak, belum lagi. Kadang-kadang kau bersunyian apa disuruh bahabar, nggak kau bersunyi lah, hendak tulak kada kau bersunyi, si bahabar. Nah hajiannya. Jadi masjid itu 4 dulu, kemudian masjid yang lainnya demikian.
Yang lainnya pun demikian ya. Kalau masjid Makkah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kalau membangun, kalau masjid Baitul Maqdis ya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berdua beranak juga. Jadi nang beulah itu berdua jajannya. Masjid Baitul Maqdis itu berdua 2 bulan Nabi Daud itu berdua beranak. Bisa tukang. Ada kita ini kada tahu enggak itulah membeli itu barang menkawa juga. Masjid Nabi, nah, ya kan? Itu siapa ya? Nabi Muhammad aja yang mengapalainya. Masjid Kuba itu juga, sudah dia ngapal jadi 2 buah sudah. Terongan 2 buah. Masjid Kuba tak halus. Masjid Nabawi jana, jadi menggana turun 4, menghalir turun om. Itu Rasulullah tak itu sudah. Allah menurutnya di masjid jana 4 dia menolong, di masjid halus 4 dia awal lah. Semenjak awal alhamdulillah, nah ini katakan itu kemenyan percikan daripada mengbintang kita. Tadi kadang mungkin bintang kalpikannya membuat percikannya, nah yang ngaran orang mutakabaah, nah yang ngaran ikut ngarannya. Jadi jangan sorong. Kamlah percikan itu nang kakak itu tak ada mencorongnya. Jangan. Kamlah bilangan corong tak timbul percikan mereka deh. Jika ada lagi seorang awal ikhlas. Jadi orang di dalam pangandak anu ini ngaran di dalam majelis kita ini kepan beda. Kemudian masjid yang lain-lainnya itu masjid Jamek, masjid Raya, masjid apa aja ngaran ini. Ngaran macam-macam. Ringkasnya seluruh tempat-tempat ibadat itu adinallahu an turfa'a. Tuhan memberikan izin. Napa itu izin tak? Membolehkan. Ya kan? Pancar kada boleh asalnya kada minto. Jadi makna adina amara. Nah, sudah hari dapat menyuruh Tuhan yang turuhan yang sudah hajiannya. Apabila Tuhan menyuruh tak ada kawan kita hajiannya sudah gawian. Disuruh Tuhan apa? Rumah-rumah itu antur pa'a so zoma. Turpa'a so zoma. Jadi bacarakan. Namun ada guru lain membaca Tuhan zoma jangan dikatakan dia. Ditakwi makan sama dia. So zoma atau Tuhan zoma. Jadi Tuhan menyuruh maka masjid itu disuruh maka gonolit. Disuruh gonolit. Ada lamun dihalusi disuruh gonolit. Waktu kita bola larang gara-gara amannya semalam ini berapa 15 tahun itu bukannya mbah ini aja paganalan aja ini disuruh 2 antur pa'a kalau disuruh coba kita buka ke dalam makna turpa'a aihis tu'lama makna tu'lama hisan wa makna zahirnya dan batinnya digonolakan zahir batin lamun gonol zahir paham aja kan sudah tinggi luas, lebar. Jadi kalau ngarang gana lebar, gana batinnya, lah, gana batinnya tak. Nah, jangan ada di dalamnya bermain-main, bahkan benar yang lain dari ibadat, atau nan kadada bata edah. Itu mengganalakan di dalamnya. Jadi kalau gampang menghendak menjadi orang masjid ini. Nah, mengaku-ngakunya bolot-bolotan ini jangan tapi hendak aku juga di masjid biar aja nih lah itu kadang membacarakan misalnya di dalamnya ini masyarakat di dalamnya kayak itu jadi kalau sudah masuk masjid itu ya baca hadis, baca Quran ya kalau nambah zikir ya kan nah itu maka itu kita cara membacarakan di dalamnya kalau membacarakan luarnya itu pang tadi ayo situ luasi lagi tambah ya kalau masjid Makkah Baru juga nih sekadar ketawapan saja riwayatnya sekadar ketawapan kan jadi di kelilingannya itu kan rumah orang tadi kan ya rumah orang lalu Sayyidina Umar menukari rumah orang itu tukari saja sebelum menukari larang pang kalau gagampangan rumah orang ditukari kira nak ba'alih bukan nak ba'ulah macam-macam kalau larang sudah nukare jadi orang itu balik orang itu ada kecewa larang pang harganya
Nah itu lalu dibangun di luar masjid Makassar. Rumah orang tadi itu kali sekelilingnya. Sampai ke pasar, disuruh main pasar. Itu kan ada ampunnya lah, orang banyak dia. Disuruh balik dan rek. Diulang apa? Masjid. Matinya pasar pasaian. Ya kah? Pasar udara. Wah ini. Pasaian. Ya kah? Ya kah? Dari pasar. Sampai dua dah kata petir bawa dah kilometer. Jadi pasarnya bakal lah ini, bak undur. Ini disuruh maluasin itu, apa artinya tak artinya orangnya kada berkurang lagi janita. Nang sekarang itu bebannya kerja. Nang Tuhan itu bebannya dia punya ini kita merasa korak mati juga enggak. Nah, ya kalah itu jadi disuruh gak nale apa rasanya. Disuruh tuh mengganale. Coba kita baca terus. Fata'adimu hitijar wabuha bilbunyan ilmatinil hasani. Kita gonoli, kita tinggiakan, bacaannya menggonoli meninggiakan, namun tinggi halus pada cucuk. Kalau mau dilawan apanya? Bisa juga nih yang pengarang kita bisa juga. Tinggiakan kuncihangnya tentu hajiannya, jaraknya napa? Nah, satu juga jadi dana salah. Namun misalnya dulu luat berjalan dah tiangnya, kenapa ngarannya cabak kah? Nah cabak, capak ya tak cabak aja. Bil bunyanil matin bangunnya yang kuat-kuat. Nah ulin, ya kah? Apalagi wasit, tinggi-tinggi pulang, apa nama peningginya yo? Anjong lah. Anjong lah ini menyeranda ke anjong lagi jadi kan ini anjong. Jadi artinya, nah ini jadi kalau kena bahkan kita bila langgar ya, anu nang jabuk-jabuk aja ulinnya, ya kan anak-anak papannya jangan. Ini kita disuruh Tuhan supaya bunyan matin nang kuat. Al-Hasani pulang, nah nang agak. Jangan nang Nah, nang kaya apa Tuhan menyuruh kita, nang membesarkannya kayak apa. Nah, musawiyan libunyanil balad, sama lawan rumah mas. Gananya dan tingginya dan bagusnya kuatnya sama lawan rumah. Jadi ya Pak Haji Jani boleh langgar, jangan kalah pada rumah Haji Jani. Masih bagus langgar pada rumah Solong. Minta tak. Tidak, jangan kalah. Sebab ini rumah Tuhan jangan tempat kalah. Orang sugih.